waspada, selalu berikan nikmat. Lalu pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Oke anak-anakku, di kesempatan kali ini kita tetap masih membahas operasi hitung bilangan bulat. Operasi itu kan kemarin saya sampaikan ada 4 ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai penjumlahan sama pengurangan. Jadi sekarang kita masuk di perkalian dan pembagian bilangan bulat. Caranya, ingat ya, caranya yang pertama yang harus kalian perhatikan, lihat lambangnya. Jika dia berlambang sama, maka jawabannya positif. Jika dia berlambang berbeda, maka jawabannya negatif. Diingat ya, jika lambangnya sama, maka jawabannya positif. Jika lambangnya berbeda, maka jawabannya negatif. Maksud dari berlambang sama itu seperti ini, sama-sama bilangan positif. Jadi jika dia sama-sama bilangan positif, pasti nanti jawabannya positif. Nah, jika dia sama-sama lambangnya negatif, pasti nanti jawabannya juga positif. Jadi berlambang sama jawabannya positif, berlambang berbeda jawabannya negatif. Nah, yang kedua, setelah lihat lambangnya, jadi cara yang kedua itu tinggal kalikan bilangannya seperti perkalian dan pembagian biasa. Jadi dikalikan saja perkaliannya dan pembagiannya seperti perkalian dan pembagian biasanya. Oke, contoh untuk lebih memahami. Contoh nomor 1 di sini ya. 4 positif. Ini kan 4. Yang ingat ya, pada bilangan positif itu lambangnya tidak tertulis. Berarti positif 4 atau 4 dikali dengan negatif 2. Yang pertama harus diperhatikan, lihat lambangnya. Sama tidak lambangnya ini? Satu bilangan positif, yang satu bilangan negatif. Ini lambangnya berbeda. Ingat, kalau lambangnya berbeda, pasti nanti jawabannya negatif. Ingat, lambang berbeda jawabannya negatif. Terus selanjutnya tinggal kita kali biasa bilangannya. Tinggal kali biasa. 4 dikali 2 berapa? 4 kali 2 8. Berarti hasil dari positif 4 dikali negatif 2 itu negatif 8. Ingat, berlambang berbeda pasti nanti jawabannya negatif. Nah, kita ke contoh nomor 2. Negatif 5 dikali positif 3. Sama lambangnya ini? Iya, beda. Satu bilangan negatif, yang satunya bilangan positif. Lambangnya berbeda, berarti nanti jawabannya negatif. Negatif berapa? Tinggal kali bilangannya seperti perkalian biasa. 3 dikali 5 dikali 3. 5 dikali 3 15. Ini hasilnya, berarti hasilnya negatif 15. Oke, untuk soal nomor 3. Negatif 3 dikali dengan negatif 7. Diperhatikan pertama lambangnya. Sama tidak ini lambangnya? Sama-sama bilangannya negatif. Ingat, kalau berlambang sama pasti nanti jawabannya positif. Berarti nanti bilangan positif hasilnya. Positif berapa? Tinggal dikali saja bilangannya, perkalian biasa. 3 dikali 7. 3 dikali 7 21. Langsung tulis 21. Karena pada bilangan positif lambangnya tidak tertuliskan. Oke, contoh lagi nomor 4. Positif 8 dikali dengan positif 5. Sama tidak lambangnya ini? Sama. Yang di sini bilangan positif, kemudian 5 juga bilangan positif. Berarti berlambang sama, pasti nanti jawabannya positif. Tinggal dikali biasa bilangannya. 8 dikali 5 40. Berarti jawabannya positif 40. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Negatif 52 dikali 6. Lihat pertama lambangnya, sama-sama tidak ini lambangnya? Beda. Yang satu bilangan negatif, yang satu bilangan positif. Berarti nanti jawabannya negatif karena berlambang berbeda, jawabannya negatif. Baru bilangannya tinggal dikali biasa. Ingat, kalau kalian mendapatkan perkalian besar, ya perkalian besar ya, gunakan saja perkalian bersusun untuk menyelesaikannya. Perkalian susun. Jangan terbiasa menggunakan kalkulator, Nadim. Usahakan untuk mengasah kemampuannya kalian sendiri. Oke, kayak begini bilangannya kan ini besar, 52 dikali 6. Berapa lagi 50 dikali 6? Kalau pusing, gunakan perkalian bersusun. Tulis dulu 52-nya dan biasa, kemudian 6-nya satuan disejajarkan dengan satuannya, berarti 6. Baru dikali biasa bilangannya. Jadi dikali dari belakang, bukan dari depan ya. 6 dikali 2, 12. Ditulis semua tidak ini 12? Ini 12 tidak ditulis semua. Yang ditulis ini angka yang di belakang. Kita tulis 2
kita kali lagi dengan 5. 6 dikali 5 30. Tapi jangan lupa ambil yang disimpan tadi. 6 kali 5 30 tambah 1 31. Ditulis semua tidak itu 31? Ditulis semua. Kenapa ditulis semua? Karena tidak ada lagi bilangan di depannya 5. Tidak ada lagi bilangan di depannya angka 5. Berarti kita tulis semua 31. Berarti hasil dari 32 kali 6 312. Nanti kita tulis 312. Nah, ini hasilnya. Oke, ini untuk contoh perkalian. Sekarang kita masuk di contoh untuk pembagian. Silakan diperhatikan ya. Sama caranya ya, ingat. Berlambang sama jawabannya positif, berlambang berbeda jawabannya negatif. Untuk menyelesaikan pertama lihat dulu lambangnya. Nomor 6 ya. Di bagian pembagian. Positif 4 dibahagi dengan negatif 2. Sama tidak lambangnya? Lambangnya berbeda. Yang satu bilangan positif, yang satu bilangan negatif. Lambang berbeda pasti nanti jawabannya negatif. Pembagiannya ya pembagian biasa. Bagi biasa bilangannya. 4 dibahagi 2. 4 dibahagi 2. 2 kali berapa? Pembagian itu kebalikan daripada perkalian. Kalau 4 dibahagi 2 berarti perkalian 2 itu. 2 kali berapa yang dapat 4? Lihat sini perkalian 2. Ada 4 sini. 2 kali berapa yang dapat 4? 2 berarti kalau 4 dibahagi 2 itu hasilnya 2. Atau bisa langsung pakai tangan. Kalau angka kecil gampang kalau cuma pakai tangan. 4 kita bagi kita 2 2 hasilnya 2. Oke, contoh selanjutnya. Negatif 8 dibahagi 2. Lihat lambangnya sama atau tidak ini lambangnya. Lambangnya berbeda. Ingat, ketika lambangnya berbeda pasti nanti jawabannya negatif. Negatif berapa? Tinggal bahagi biasa di bilangannya. 8 dibahagi 2. Berarti perkalian 2 lagi. 2 kali berapa yang mendapatkan 8? 2 kali 4. Oke, mantap. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Negatif 21 dibahagi negatif 3. Lihat lambangnya sama tidak lambangnya? Berlambang sama. Sama-sama bilangan negatif. Berarti nanti jawabannya positif. Positif berapa? Lihat saja di sini. Positif berapa? Tinggal bahagi bilangannya. Bahagi biasa. 21 ya. 21 dibahagi dengan 3. Berarti perkalian 3. 3 kali berapa yang mendapatkan 21? 3 kali berapa yang mendapatkan 21? 3 kali 7. Berarti nanti jawabannya positif 7. Berlambang sama jawabannya positif. Positif berapa? Bahagi bilangannya. 21 bagi 3 hasilnya 7. Karena 7 kali 3 itu 21. Ingat, perkalian itu pembagian itu kebalikan daripada perkalian. Oke, selanjutnya lagi soal berikutnya. 35 bilangan positif. Kemudian dibahagi dengan bilangan positif. Positif dibahagi dengan bilangan positif. Lambangnya sama. Berarti nanti jawabannya positif. Positif berapa? Bahagi biasa bilangannya. 35 bahagi 5. 5 kali berapa yang mendapatkan 35? 5 kali berapa yang mendapatkan 35? 5 kali 5 kali 7. Berarti di sini jawabannya 7. Positif 7. Oke, selanjutnya soal yang terakhir. 455 kita bahagi 5. Lihat pertama tandanya sama-sama tidak ingin berlambang positif. Sama-sama berlambang positif. Bilangan positif berarti nanti hasilnya positif. Positif berapa? Nah, kita sadar kita bagi biasa bilangannya. Ingat, kalau pembagian secara besar seperti ini, kalian juga gunakan pembagian kurung. Untuk mempermudah kalian untuk melakukan pembagian seperti ini, gunakan pembagian kurung. Jangan terbiasa menggunakan handphone kalkulator ya. Caranya yang pertama, tulis angkanya 455, masukkan ke dalam kurung. Jadi ini angka yang ini yang pertama dia berada di dalam kurung. Angka yang membagi dibahagi 5 berarti dia di luar kurung. Nah, sekarang selanjutnya kita bahagi. Jangan langsung bahagi karena bilangannya banyak. Ambil satu-satu dari depan. Kita lihat sini dulu 4. 4 bisa tidak dibahagi 5? Tidak bisa kan karena ini kecil daripada ini. Sekarang lihat 45, ambil lagi satu bilangan. 45 bisa tidak dibahagi 5? Ini perkalian 5, ini perkalian 5. 5 kali berapa yang mendapatkan 45? Nah, di sini ada perkalian 5. Yang menghasilkan 45 ada di perkalian 5. Ini ada, ya kan?
habis dibagi baru kita kali. 9 dikali 5 40. Nah, 45 baru kita kurangi. 45 dikurangi 45 0. Selesai tidak ini? Belum selesai. Kenapa? Karena masih ada angka 5. Berarti kita turunkan 5-nya. Sekarang 5 ini kita bahagi lagi dengan 5. 5 dibahagi 5. Perkalian 5 lagi 5 kali berapa yang mendapatkan 5? 1. Berarti taruh di atas 1 baru dikalikan. 1 dikali 5 5. Baru kita kurangi 5 dibahagi 5 0. Ketemu sudah hasilnya. 455 dibahagi 5 itu hasilnya 91. Jadi diingat ya anak-anakku yang soleh dan soleha, ingat. Ketika kalian mengerjakan perkalian dan pembagian bilangan bulat, diperhatikan lambangnya. Kalau berlambang sama jawabannya positif, kalau berlambang berbeda jawabannya negatif. Baru dikerjakan sesuai dengan perkalian dan pembagian biasa. Kalau kalian mendapatkan soal perkalian yang besar nilainya, kalian gunakan perkalian susun. Kalau kalian mendapatkan pembagian yang besar nilainya, gunakan pembagian yang menggunakan dalam kurung. Oke, demikian untuk penjelasan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang mau ditanyakan, langsung ke WA pribadinya Ustazah. Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.